Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku bakal bahas sebuah kasus yang benar-benar gila banget sih ini, yaitu kasus penemuan mayat di dalam freezer di sebuah kios ayam geprek di daerah Bekasi. Dan yang bikin makin ngerinya lagi adalah kondisi saat ditemukan itu benar-benar udah nggak utuh gitu, udah terpisah-pisah. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, boleh langsung subscribe aja, like video ini, dan dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa banget. Dan kalian kalau mau follow akun Instagram aku ada di sini. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi ceritanya gini, di daerah Serang Baru, Bekasi, ada kios ayam geprek milik Pak Al. Di beberapa sumber media berita sih ada yang nyebut inisial ES, ada juga yang inisial AL gitu. Dan di sini aku panggil aja Pak Al gitu ya, biar mudah memahami gitu lah ya. Jadi Pak Al ini punya kios di Bekasi, punya kios ayam geprek itu. Dan di situ ada 3 karyawan yang bekerja dan tinggal bareng di ruko itu. Di antaranya ada AH, ada S, dan DS. Nah, AH ini sebenarnya tugasnya itu beda, dan kalau S dan DS itu fokusnya dimasak dan melayani pelanggan, sedangkan AH ini kebagiannya tugas kayak menjaga ruko atau semacam pengamanan atau security gitulah ya. Tapi tetap karyawan di bawah Pakal. Intinya dia itu kayak lebih ngejaga pengawasan ruko gitu, dan mereka bertiga itu setiap hari bareng dan tinggal bersama di ruko itu. Karena memang ini momennya jelang lebaran, jadi Pak Al pada saat itu tuh mudik duluan ke Cilacap pada tanggal 18 Maret. Jadi kios itu dipercayakan kepada 3 karyawannya itu. Nah, setelah bos pergi ke kampungnya, kehidupan mereka bertiga itu kayak masih biasa aja, masih normal gitu. Hingga singkat cerita, S dan DS itu kayak lagi BU gitu untuk liburan Lebaran atau liburan Idul Fitri, dan entah gimana ceritanya, entah kesambet setan apa, mereka itu kepikiran buat ngejual mobil bosnya yang sedang mudik, karena mobilnya itu ada yang ditinggal di ruko itu. Jadi mereka itu nggak tahu gimana ceritanya bisa kepikiran ke arah kriminal kayak gitu. Tapi masalahnya kan di ruko itu bukan cuman mereka berdua kan, di ruko itu ada bertiga, ada si AH juga kan. Nah, dan mereka berdua itu akhirnya kayak bilang ke AH untuk kerjasama mau nggak gitu, kayak mencuri mobil bosnya, nanti uangnya itu bakal dibagi 3 kayak gitu. S dan DS itu berpikir dengan sifat AH yang kalem dan gampang nurut itu bakal mau diajak melakukan hal-hal kriminal seperti ini. Tapi AH itu di sini langsung nolak tegas banget. Dia nggak mau, nggak berani, dan nggak mau juga ngehancurin kepercayaan yang sudah dikasih oleh bosnya ke dia. Nah, di sini S dan DS ini menganggap kalau si AH ini adalah penghambat, dan selain itu, AH kan sudah tahu rencana mereka berdua ini nih. Jadi mereka itu kayak ada rasa takut kalau si AH ini suatu hari entah keceplosan atau bakal ngaduin secara langsung ke bosnya. Dan di sini mereka berdua itu punya rencana yang benar-benar gila banget. Mereka ingin menghilangkan nyawa AH karena dianggap itu kayak sebagai penghalang atas rencana mereka berdua. Sampai akhirnya di suatu malam, AH yang sedang tidur itu diserang oleh S dan DS menggunakan pisau, yang memang itu kan tempat jualan ayam geprek ya. Berarti kan banyak alat-alat tajam, benda tajam di situ gitu. Dan setelah itu muncul ide yang benar-benar gila banget, ini benar-benar kejam total, di mana jasad AH ini dipisah-pisah, dan bagian tubuh AH ini mereka masukkan ke dalam freezer yang biasa mereka gunakan itu untuk nyimpen stok ayam. Sedangkan potongan tubuh lainnya itu mereka buang jauh-jauh. Mereka bawa potongan itu naik motor ke arah Bogor dan dibuang satu-satu ke titik yang berbeda, biar mungkin tujuannya itu kayak susah dilacak kayak gitu. Setelah itu mereka berdua menjual motor operasional toko dan HP milik AH di forum jual beli Facebook. Hingga sampai akhirnya pada tanggal 28 Maret, Pakal ini pulang dari mudik, dan dia itu kayak pengen ngecek kiosnya di pagi harinya. Dan saat dia sampai di kiosnya itu ada kayak bau-bau yang nggak biasa gitu. Awalnya mungkin dikira kayak bau ayam yang busuk, tapi baunya itu kayak bener-bener nyengat banget dari arah freezer.
Dan begitu Pak Al buka freezer itu, dia langsung shock karena ada bagian tubuh manusia di dalamnya. Dari situ dia langsung lapor polisi dan nggak lama polisi datang buat olah TKP, freezernya diangkat, dikeluarkan semua isinya, dan ruko langsung dipasang garis polisi. Dan mereka mulai ngecek satu persatu jejak-jejak yang mungkin kayak bisa menyambungkan sama kejadian itu. Dan dari sana ketahuan kalau barang-barang milik AHA dan motor operasional toko itu udah dijual sama dua karyawan tadi. Nah, dari transaksi itu jejaknya gampang banget untuk diikutin karena nama S dan DS langsung nongol sebagai orang yang paling mungkin terlibat. Nggak sampai 2 hari setelah olah TKP, polisi akhirnya nangkep dua pelaku itu di Majalengka dan pas ditangkap itu kayak nggak ada perlawanan sama sekali dan dari situlah semuanya terbuka. Mereka akhirnya mengaku kalau telah melakukan kejahatan yang sangat gila ini dan mereka juga mengakui kalau sebagian potongan tubuh AHA dibuang ke daerah Bogor dan dari sini polisi langsung jalan ke sana buat nyari satu persatu dan bener aja ketika polisi sampai di titik tujuan, polisi benar-benar berhasil nemuin potongan tubuh lainnya. Pada akhirnya dua pelaku ini bakal menghadapi hukuman yang berat banget karena dari hasil penyelidikan dan bukti yang ditemukan, tindakan mereka itu dianggap sebagai pembunuhan yang direncanakan sekaligus upaya menghilangkan jejak. Dengan kondisi seperti itu, hukuman yang kemungkinan besar mereka dapatkan adalah penjara seumur hidup atau minimal banget puluhan tahun penjara. Dan ini udah pasti banget mereka bakal menghabiskan hidup di balik jeruji besi. Apalagi tindakan mereka itu benar-benar gila banget sih. Jadi itulah rangkuman kasus dari kasus pembunuhan di sebuah kios ayam geprek di Bekasi yang memang lagi rame banget beberapa hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini dan sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian mau follow akun Instagram aku ada di sini dan kalau kalian mau request kasus apa yang ingin aku bahas, boleh banget langsung DM atau komen aja di sini juga boleh atau di Instagram aku. Dan maaf kalau ada sumber atau informasi yang salah, kalian boleh koreksi aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bulan berlalu, aku terlihat baik-baik saja, namun tidak dengan hatiku.